Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo good travelers. Selamat datang di Podstraf, podcast Gustraf. Perkenalkan, nama gue Agus, tapi kalau di sosmed orang-orang kenal gue nama Gustraf, Gusstraf gitu ya. Dan buat yang udah kenal sama gue pasti udah terbiasa lah dengan suara gue seperti ini, yang biasa nongol di konten-konten YouTube gue, di vlog-vlog Gustraf Vlog gitu ya. Yang biasanya mostly menampilkan konten-konten tentang traveling gitu, entah itu ke gunung, ke curug, ke manapun itu gitu kan. Tapi kondisinya sekarang sedang tidak memungkinkan untuk jalan-jalan, jadi ya mau nggak mau gue harus mengurangi mobilitas gue untuk kesana kemari. Jadi konten traveling pun mau nggak mau harus otomatis berkurang gitu ya. Kalian juga merasakan itu semua pastinya, buat kalian penyuka jalan-jalan pastinya. Jadi mau nggak mau harus banyak-banyak stay di rumah, dan tetap jangan sampai mati kreativitasnya gitu ya. Jadi gue berusaha untuk gue bikin konten apa ya gitu, meskipun gue nggak punya konten jalan-jalan yang biasa gue upload seperti biasanya di YouTube gitu kan. Dan gue akhirnya sekarang bukan memberanikan diri sih, lebih kayak lebih tepatnya menyempatkan diri untuk bikin konten seperti ini, podcast gitu, podcast ala-ala lah ya. Karena gue baru juga bisa dibilang newbie di sini, gue baru merasakan oh ternyata podcast kayak gini toh gitu. Jadi kayak ngobrol aja, ini gue lagi ngobrol sendiri gitu kan di depan laptop gitu dengan alat-alat yang sudah gue siapin, dan ternyata ya seperti ini, kayak ngobrol aja gitu, kayak meskipun nggak ada lawan bicaranya gitu. Jadi intinya di sini kita mau bercerita atau sharing tentang pengalaman. Dan sesuai dengan judul yang kalian baca kali ini adalah episode perdana gue di podcast, di Podstraf ya, podcast Gustraf. Dan kebetulan kali ini gue pengen mengangkat satu topik yang bisa dibilang genrenya itu lebih ke horror ya, sebenarnya lebih ke mistis-mistis gitu. Meskipun nanti gue nggak tahu kalian menangkap ceritanya ini tuh serem atau enggak gitu, tapi kan balik lagi ke selera orang, ke pendapat orang nanti. Dan sesuai dengan judulnya yang kalian baca, Tenda Misterius. Jadi ceritanya tuh ini seputar pengalaman gue sama temen gue berdua waktu itu camping di sebuah daerah di Bogor gitu kan. Dan seperti apa ceritanya, apakah seram atau tidak, ini dia Podstraf, podcast Gustraf, Tenda Misterius. Oke, buat kalian yang pernah jalan-jalan atau suka jalan-jalan traveling kemanapun itu, entah itu ke pantai, ke gunung, atau ke hutan, dan segala macam, pasti punya banyak banget cerita atau pengalaman yang ingin kalian share, yang kalian punya tentunya. Dan entah itu pengalaman menyedihkan, menyenangkan, menyeramkan, menakutkan, atau lainnya banyak banget gitu kan. Salah satunya mungkin ada yang menyeramkan gitu. Dan khususnya buat kalian yang suka main ke hutan, camping, ataupun ke gunung, camping juga, dan sejenisnya lah ya, itu mungkin pasti kalian juga punya gitu kan. Meskipun nggak semuanya ya, meskipun ada yang enggak, ada yang iya gitu, pasti pernah merasakan atau mengalami hal-hal yang mungkin bisa dibilang di luar nalar gitu ya. Gue nggak mau bilang mistis dulu, tapi bisa dibilang di luar nalar gitu aja kali ya, sementara seperti itu. Karena mistis atau enggaknya kan balik lagi ke pemikiran orang, ke pendapat orang masing-masing gitu. Dan untuk cerita gue ini, kebetulan gue orangnya juga suka traveling, sama mungkin dengan kalian yang hobi seperti ini, camping, ke gunung, pendakian, ataupun sekedar camping ceria ke camping ground di mana gitu. Jadi gue tipe orang yang seperti itu. Dan kebetulan pada tahun 2016 akhir, kalau nggak salah bulan November 2016, waktu itu gue di tempat kerja baru kenal ada teman baru gitu ya. Dan kita ngobrol-ngobrol udah sekian bulan kerja, beberapa bulan kerja, ternyata kita karena sering ngobrol dan ternyata kita punya hobi yang sama, kita suka jalan-jalan, kita suka camping kayak gitulah, ke alam gitu ya. Dan kita memutuskan pada suatu hari di bulan November 2016 itu untuk gimana sih rasanya camping gitu loh. Rasanya kayak nggak naik gunung tapi kita camping gitu kan. Jadi kayak ya bisa dibilang camping camcer ya, kalau bahasa anak-anak suka camping tuh camcer gitu, camping ceria gitu, meskipun cuma berdua gitu kan. Tapi untuk melepas rasa penat bekerja sehari-hari, kita memilih waktu weekend. Jadi sebelum berangkat kita ngobrol-ngobrol dulu enaknya tempatnya di mana, kapan kita harus berangkat gitu. Kita omongin semuanya di situ. Dan seperti biasa, karena gue yang lebih tahu daripada temen gue tadi untuk tempatnya di mana, gue yang memutuskan. Gue survei, terus akhirnya gue nemu satu tempat. Sebenarnya tempatnya nggak usah gue sebutin ya di mana, tapi ini tempatnya berada di daerah Bogor, di bawah kaki Gunung Salak.
Jadi di sana ada sebuah camping ground gitu, ya namanya di kaki Gunung Salak itu kan pasti daerahnya ya pasti pegunungan lah ya, pasti pegunungan, daerah sejuk gitu dan cocok buat camping gitu. Dan gue sebenarnya belum pernah ke sana karena gue kebetulan teman gue ngajak camping dan gue searching-searching nyari tempat-tempat yang belum pernah gue kunjungi. Ya udah akhirnya gue pilih itu dan teman gue tadi menyetujuinya gitu, dan akhirnya kita sudah menentukan kapan kita harus berangkat. Dan akhirnya sebelum hari berangkat itu kita udah nentuin dulu nih kita bawa apa aja gitu. Kalau orang camping itu kan semuanya harus prepare ya. Dan gue sendiri bisa dibilang meskipun gue suka jalan-jalan, meskipun suka naik gunung atau camping gitu, tapi gue jujur alat-alat itu, alat-alat camping, alat-alat apa gear outdoor gue tuh kurang gitu. Kayak misal tenda gue nggak punya, gue cuma punya tas carrier gitu ya, sama sepatu, sama ya apa kayak perintilan-perintilan gue yang punya gitu. Cuman kalau untuk tenda gue nggak punya. Nah karena gue nggak punya, teman gue juga nggak punya, jadi kita memutuskan untuk sewa tenda. Kebetulan di tempat kita yang mau tuju itu, di camping groundnya itu memang sudah terkelola dengan baik gitu. Karena waktu itu gue nemu Instagramnya juga dan ada kontak personnya di situ, ada kayak kontak pengelolanya gitu loh. Dan setelah gue kontak akhirnya tersambung, WhatsAppnya aktif gitu. Akhirnya gue nanya-nanya dan gue sama teman gue tadi memutuskan untuk oke, kita sewa tenda aja biar nggak ribet. Jadi kita kesana cuma bawa kayak logistik sama alat-alat pribadi gitulah ya. Udah akhirnya kita dapat kontaknya, kita hubungi, kita sewa tenda sama matras dan ya gitulah alat-alat buat apa namanya, buat nenda apa sih gitu kan. Akhirnya kita udah fix semuanya. Akhirnya kita hari itu berangkat sekitar jam 2 atau jam 2 siang deh kayaknya, jam 2 siang karena waktu itu nunggu kita pulang kerja, jadi kita berangkat. Akhirnya kita berangkat siang itu, kebetulan bawa motor teman gue tadi, kita bawa satu motor dan gue dibonceng teman gue yang di depan. Kita akhirnya berangkat menuju ke Bogor siang itu sekitar jam 2 ya, menuju sore lah ya gitu. Dan estimasi atau target kita itu sampai sana kalau bisa jangan sampai kemalaman gitu kan, karena estimasi perjalanan itu sekitar 3-4 jam lah ya gitu. Jadi jangan sampai nanti kita maghrib atau kemalaman sampai sana gitu. Akhirnya kita berangkat segera, dan seperti biasa namanya weekend ya, di jalanan menuju arah Bogor itu yang mulai macet gitu. Mau nggak mau kita kan perjalanan jadi lebih lama, lebih lambat gitu kan. Dan akhirnya mau nggak mau nyampe sana pun mau menjelang maghrib. Dan kita sempat aduh gimana nih kalau misalnya sampai sana kita kemalaman gitu kan. Ya meskipun kita udah prepare kayak pencahayaan kayak gitu mah udah siap lah ya. Cuman bukan takut gimana sih, lebih kayak nggak enak gitu kalau misalnya sampai sana kemalaman kita nggak bisa menikmati momen sorenya gitu kan. Kita pengennya kan sampai sana kan yang santai, nggak buru-buru malam gitu. Tapi mau nggak mau karena macet tadi, jadi kita sampai daerah sebelum sampai tempat campingnya tadi itu udah mulai sore, udah sekitar jam 5 lewat setengah 6 lah, setengah 6. Akhirnya kita gas terus. Kebetulan apa namanya, daerah sebelum nyampe ke tempat camping tadi udah mulai lancar jalanannya karena emang kanan kirinya kan kampung gitu kan, kanan kiri kampung ya, meskipun jalanan udah aspal dan enak gitu, kanan kiri kampung dan jalanan mulai menanjak. Wajar ya jalanan mulai menanjak karena kita mau ke arah di kaki Gunung Salak itu kan agak naik gitu ya, jalanannya naik gitu, dan udara sore itu udah mulai menerpa tubuh kami berdua di jalanan gitu. Udara dingin tuh udah mulai menyapa gitu kan, wajar lah gitu. Akhirnya kita jalan terus sampai akhirnya uh, kita selesai melewati jalanan beraspal. Dan gue sama temen gue tadi ngobrol, waduh udah nggak aspal nih jalanannya, kayaknya udah apa namanya, udah habis nih jalanan aspalnya, kayak tinggal jalanan yang berbatu gitu kan. Meskipun ya tanah terus kayak cor-coran, terus tiba-tiba tuh selesai jalanan itu bener-bener kayak berbatuan gitu, berbatuan doang, dan kanan kiri tuh udah nggak ada rumah gitu. Udah meskipun jalannya muat satu mobil lah ya, bisa dibilang seperti itu. Dan tapi jalanannya itu berbatu, jadi nggak mulus aspal atau nggak ada cor-coran, itu nggak ada. Dan kanan kiri itu udah benar-benar hutan, kita udah mulai masuk hutan meskipun masih banyak semak-semak dan lebih terbuka gitu. Tapi semakin ke sana semakin ke dalam, estimasi sih gue perkirain waktu itu sekitar 2 kilometer lagi kita nyampe. Bayangin kita 2 kilometer lagi menjelang maghrib itu kita masih di jalanan yang kanan kiri hutan. Terus apa namanya, kita jalan terus, suasana udah mulai gelap, dan akhirnya karena jalannya berbatu dan apa namanya, gua ngerasa dengan jalanan, kontur jalanan seperti itu, terus gua dibonceng teman gua tadi, berboncengan gitu ya, kayaknya agak sedikit kesusahan dan kasihan teman gue yang di depan tadi bawa motornya, karena agak susah gitu jalanannya kan, kayak gimana sih kalau berbatuan kan banyak gajulukan itu kan. Akhirnya gue bilang ke teman gue tadi, gue sebut aja namanya Devri, dan gue bilang ke dia, Dev gue turun aja,
ya kenapa turun gitu kan, ya udah nggak apa-apa turun aja, nanti lu jalan pelan-pelan gue ikutin gitu kan. Jadi gue memutuskan untuk jalan karena gue lebih nyaman untuk jalan kaki aja daripada naik motor dibonceng tapi jalanannya dengan kondisi jalan seperti itu. Akhirnya oke, gue ngalah, gue turun, jadi si Devri bawa motornya lebih lebih enteng lah ya gitu, gue bilangnya seperti itu. Nggak apa-apa lah jalan kaki, dan akhirnya kita terus kita nemu satu kayak semacam gapura tapi bukan dari tembok sih, ya kayak gapura. Waktu itu gue lupa tulisannya apa yang menunjukkan mungkin oh kita udah bentar lagi mau nyampe gitu kan. Dan akhirnya kita lewatin gapura tadi, terus jalan kaki terus dengan kondisi jalan masih sama bebatuan seperti itu, dan kita masih lanjut terus dengan kondisi suasana sore itu mulai udah mau redup gelap gimana sih kalau mau menjelang maghrib kan. Dan gue pun sama temen gue tadi nggak banyak ngomong gitu, kayak udahlah jalan aja, jalan. eh di sini tuh gue pribadi mulai mikir, waduh udah mulai gelap nih gitu kan, karena jujur gue orangnya penakut. Dan kalau misalnya udah eh, menemu malam gitu ya, entah itu naik gunung atau kemanapun itu, ke alam bebas gitu ya, ke luar gitu, itu kalau nemu trek malam itu rasanya males banget gitu. Kayak misalnya ke gunung, gue berdoa jangan sampai nanti ngelewatin trek malam, karena apa ya, selain penglihatan kita terbatas karena gelap gitu ya, selain itu kan kalau orang penakut itu pikirannya kan kemana-mana gitu. Jadi gue tuh orangnya penakut dan suka kepikiran gitu kalau misalnya ada apa-apa atau ngeliat apa-apa gitu, meskipun gue bukan orang indigo atau gue bukan orang yang bisa ngeliat yang aneh-aneh gitu. Tapi gue orangnya ya udah, namanya orang penakut gimana sih, dasarnya kalau udah penakut tuh susah gitu. Tapi mau nggak mau ya udahlah, kita jalanin, kita jalan terus. Dan karena kita cuman berdua dan jarang ngobrol banget, ya udah yang kedengeran cuman suara deru motor yang berjalan pelan melintasi bebatuan yang agak sedikit terjal. Kita jalanan naik, motornya ngegas, kemudian belokan, nanjak lagi, agak landai, belokan lagi. Nah, di satu titik ketika udah suasana mulai gelap, udah gelap lah ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngelihat ke atas ke langit itu masih agak kelihatan terang sedikit gitu. Cuman karena kondisinya udah rapat kanan kiri pepohonan, karena udah masuk hutan gitu ya, udah mulai banyak pohon-pohon tinggi. Jadi mau nggak mau kondisi itu gelap, sekitar tuh gelap. Jadi kita gue nyalain lampu senter dari handphone gue, kemudian teman gue tadi mengandalkan lampu dari pencahayaan dari lampu lampu motornya gitu. Kita jalan terus, kita cuman ngomong, duh lama ya belum nyampe nih gitu kan. Dan gue di situ udah mulai berpikiran, mulai kayak hopeless gitu. Kayak hopelessnya tuh kayak, lama amat sih ini, kapan nyampe nya gitu. Gue berpikir seperti itu. Dan gue ingat banget waktu itu, waktu gue dulu pernah ke Gunung Gede, gue sempat mengalami hal seperti itu. Jadi kayak semacam dejavu gitu loh, kayak jalan terus tapi kok nggak nyampe, entah ini cuma perasaan gue atau ada yang aneh gitu. Tapi waktu itu gue mikir, kayak dalam hati gue tuh mengeluh gitu. Biasanya kalau udah mengeluh gitu kan, sebenarnya kita nggak boleh ngeluh ya. Kalau di posisi seperti itu kayak harus sabar gitu, nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir macam-macam. Karena kalau ngeluh itu jatuhnya nanti kita akan lebih kayak apa ya, males aja bawanya, dan pikirannya tuh kadang kemana-mana gitu. Dan karena udah pas maghrib juga, meskipun kita waktu itu nggak terlalu ngedenger suara, kayaknya sih seingat gue sih, gue lupa waktu itu dengar suara azan maghrib apa enggak, karena kita udah lumayan jauh dari perkampungan gitu, dan udah masuk hutan, kanan kiri hutan dan pohon-pohon gede gitu, pokoknya tinggi-tinggi gede gitulah pokoknya. Dan akhirnya jalan, ada di satu titik di jalan agak sedikit setelah belokan, kalau nggak salah setelah belokan itu jalannya agak lurus tapi agak sedikit nanjak gitu pokoknya, meskipun gak nanjak-nanjak banget. Gue berhenti. Gue tadi ingat gue nyimpan minum air mineral itu di tas yang ditaruh di apa namanya, di motor yang di bawah itu. Motor temen gue kan motor metik ya, jadi kita bisa naruh barang atau carrier gue di bagian itulah, di motor yang bagian bawahnya gitu. Nah, gue selipin di situ. Terus pas gue berhenti, gue sambil nengok ke bawah. Nah, kondisi di bawah itu bukan jurang sebenarnya, tapi lebih kayak apa ya, ada banyak semak-semak di bawah sana. Meskipun itu bukan jurang, tapi ya kondisinya agak lebih lebih apa ya, di bawah, apa, posisi gue lebih tinggi daripada di bawah tadi gitu. Dan di bawah tadi kelihatan agak sedikit kelihatan pohon-pohon, meskipun gak rapat banget yang di bawah tadi, dan sedikit tanaman apa, kayak semak-semak gitu loh, meskipun gak rapat banget. Di sana gue melihat ada
cahaya gitu, meskipun bukan bukan seperti cahaya yang silau gitu, bukan ya. Cuman coba bayangin deh buat kalian yang pernah camping, bayangin eh, suasana malam di situ, di satu tempat itu ada tenda, dan di dalam tenda itu ada cahaya lampu, ada temaram cahaya lampu lah. Jadi kalau dari luar itu akan kelihatan seperti terangnya lampu dari dalam tenda seperti apa sih. Kalian mungkin bisa membayangkan itu. Jadi bukan lampu yang terang banget ada di luar itu, bukan, tapi lebih ke cahaya lampu yang berasal dari dalam tenda, yang ya mau nggak mau kalau ada tenda yang mendirikan siapa, ya ada manusia kan pasti di situ gitu, ada orangnya gitu. Dan gue berpikir seperti ini, ada cahaya lampu nih, wah tempat camping nih gitu kan. Terus gue ngomong ke teman gue tadi, ke Devri, sambil berhenti, Dep, kayak bentar lagi kita sampai deh. Nah berhenti tuh gue, kenapa emang? Tuh di bawah ada yang camping, gue bilang seperti itu. Gue bilang tuh di bawah ada yang camping, karena gue ngelihat dengan apa yang tadi gue lihat gitu kan. Jadi gue berpikir di bawah itu ada yang lagi camping, karena gue melihat ada cahaya lampu yang berasal dari dalam tenda. Dan di sekitar tenda itu gue juga melihat seperti asap, bukan asap yang gimana-gimana, tapi lebih kayak ke ada orang camping di situ dan nyalain api unggun atau bekas api unggun yang ada asapnya gitu kan. Ya gimana sih, kayak ada kehidupan dan kayak ada suasana orang camping di bawah sana gitu. Gue lihat itu, dan akhirnya gue bilang ke teman gue tadi, kayaknya kita bentar lagi nyampe nih. Terus teman gue tadi nanya, emang kenapa gitu kan? Tuh di bawah ada yang camping. Ya gue berpikir mungkin ini udah masuk camping groundnya gitu, karena gue bener-bener kayak pengen cepet-cepet banget sampai gitu kan. Gue berpikir oh mungkin tempat campingnya atau camping groundnya sampai area sini kali, berarti kan bentar lagi kan kita udah sampai camping ground yang mau kita tuju gitu. Gue berpikir seperti itu. Nah setelah gue ngomong tuh di bawah ada yang camping, terus gak lama kemudian gue langsung ngomong, mana tadi air minum, gue mau minum dong, gue mau ngambil tas, tuh ambil aja, kata teman gue gitu. Nah ketika gue ngambil terus gue minum, selesai minum, pas gue nutup botol air mineral tadi, teman gue nanya, emang di bawah ada yang camping Gus? Kata si Devri kayak gitu. Terus gue bilang, iya, tuh lihat aja. Terus gue ngomong kayak gitu sambil nengok lagi ke kiri, ke bawah, yang tadi gue lihat di situ ada suasana tenda, ada lampunya gitu, ada cahayanya gitu, dan ada asap gitu. Dan ketika gue nengok tadi, kosong, gelap, nggak ada apa-apa. Cuman ada suara jangkrik dan suasana malam yang hening dan krik-krik. Kenapa gue bilang krik-krik? Karena gue nggak sempet melanjutkan jawaban dari pertanyaan teman gue tadi. Emang di bawah ada yang camping? Gue cuman bilang ada tuh sambil nengok ke kiri, dan ternyata nggak ada apa-apa. Kalau gue sekarang cerita, gue jujur agak sedikit merinding. Cuman anehnya, pada saat kejadian itu, ketika gue udah ngelihat itu ternyata nggak ada apa-apa, kosong dan gelap, gue nggak merinding sama sekali. Alhamdulillah banget gue nggak merinding. Gue nggak tahu kenapa. Gue cuman berpikir, loh, dalam hati gue, kok tadi perasaan gue ngelihat sesuatu di situ, kayak ada tenda, ada lampu, ada asap, kok nggak ada, kok gelap gitu. Terus gue langsung bilang ke Devri, ke teman gue, tadi gue lihat kok ada di situ, kayaknya ada yang camping tadi di situ. Terus teman gue bilang, serius lo? Iya tadi. Gue cuma bilang gitu aja, kayak oh ya udah, dalam hati kayak nyerah gitu, kayak nggak mau kayak nggak mau debat lagi sama dia. Karena gue tuh sama si Devri, teman gue satu ini, kita sama-sama ngeyel, kita sering banget ngeyel dan adu argumen gitu. Tapi untuk kali itu, meskipun gue tadi ngerasa ngelihat dengan mata kepala gue sendiri, dan ketika gue tengok nggak ada apa-apa lagi, jujur di situ gue langsung udah, gue nggak usah berdebat, gue nggak usah bahas lagi, gue harus tenang, gue harus diem. Terus gue cuma bilang, oh kayaknya gue salah lihat deh. Gue cuma bilang gitu aja ke Devri. Dan si Devri pun cuman, oh yaudah yuk jalan lagi, kata dia gitu. Oke, kita jalan lagi, dan gue taruh minum tadi di tas lagi. Dengan posisi gue masih jalan kaki meneruskan perjalanan, karena gue masih malas untuk naik motor, karena jalanan bebatuannya mulai nggak bersahabat gitu. Karena makin menuju ke tempat camping groundnya itu jalannya bebatuan aja gitu. Mungkin kalian kebayang lah jalan bebatuan yang gue maksud tuh seperti apa. Bukan yang gede-gede gitu, enggak ya, tapi jalanan yang disusun dengan bebatuan gitu, yang disusun rapi gitu kan. Tapi kan tetap aja kalau dibuat boncengan itu kan agak gajluk-gajluk, ada apa sih, nggak mulus gitu loh, kayak nggak enak dipakai boncengan gitu, dinaikin motor tuh kayak nggak enak. Jadi teman gue tadi, si Devri, tetap bawa motor dia sambil jalan pelan-pelan, gue juga jalan kaki mengikuti kecepatan motor dia. Kita saling bareng gitu lah ya, biar kita nggak saling duluan gitu.
Dan akhirnya kita gak lama kemudian, sekitar beberapa ratus meter setelah tikungan naik dikit, kita akhirnya sampai di camping ground, di tempat campingnya itu. Di sana gue udah seneng banget akhirnya. Wah, alhamdulillah banget nih, udah lewat maghrib, kalau nggak salah setengah 7 waktu itu gue ngelihat ada jam dinding di sebuah bangunan atau apa ya namanya, mungkin bukan bila apa ya, bukan pos sih, bukan rumah juga, mungkin bisa dibilang kantor sekretariat gitu kali ya, base camp lah ya, base camp, kita nyebutnya base camp di situ. Jadi di situ ada beberapa orang gitu. Gue langsung kontak. Kebetulan waktu itu sinyal agak sedikit susah, sinyal WhatsApp gua, sinyal handphone gua agak sedikit susah. Jadi ketika gua mau WhatsApp sama akang-akang yang ngurus penyewaan apa namanya tenda, alat-alat outdoor tadi, agak kesusahan. Dan gua langsung nanya aja sama orang yang di situ, Kang, mau nanya, Kang ini mana ya gitu, karena gua mau ngurusin buat penyewaan tenda gitu, udah disiapin apa belum, udah dipasang apa belum gitu. Dan akhirnya setelah ketemu sama orangnya, kita ngobrol-ngobrol bentar, basa-basi. Kemudian kita nyari posisi buat camping di sebelah mana, dan akhirnya kita dibantu buat masang tenda gitu. Karena kita yaitu tadi, kita nyewa, kita nggak bawa tenda sendiri, jadi matras juga udah disiapin. Dan akhirnya setelah tenda dipasang selesai, gue sama temen gue tadi langsung masukin barang. Dan sambil masukin barang, mulai sedikit iseng untuk membahas hal-hal yang tadi gue alamin. Dan temen gue tadi nanya-nanya gitu kan ke gue kan, lu tadi ngeliat apaan, kata dia gitu. Terus gue bilang, ya itu tadi gue ngeliat di bawah ada yang nenda gitu. Kata gue pikir di bawah situ udah ada orang ngecamp, berarti kan tempatnya kan entar lagi nyampe nih, gue kira di situ ada yang ngecamp gitu kan. Ternyata kan gue lihat nggak ada, gue bilang gitu. Terus teman gue tadi cuma cengir, ketawa-ketawa sendiri lah gitu. Gue nggak tahu maksud dia apa gitu, mungkin dia tahu lah maksud gue. Mungkin yang dalam pikiran dia, yang gue pikirin, mungkin dia berpikir, oh si Agus habis ngeliat sesuatu yang enggak mungkin, jadi dia nggak mau ngorek-ngorek lebih jauh gitu kan. Ya udah, akhirnya gue juga nggak mau ngebahas lebih lanjut lagi waktu itu, karena gue berpikir, gue tahu waktu itu kalau kita itu lagi di alam terbuka seperti itu, entah itu di gunung atau di tempat camping di luar gitu ya, di alam bebas. Kalau kita misalnya kita ngalamin satu hal yang kurang mengenakan seperti tadi, tahulah maksud gue apa ya, dalam tanda kutip gitu, kita jangan dibahas di tempat itu, bahas aja nanti kalau udah pulang gitu, udah nyampe rumah gitu, atau udah dibawa lah. Kalau misalnya kita lagi naik gunung, kita pas udah turun gunung baru diceritain, karena takutnya jadi parno atau ikut-ikutan yang lain, ikut-ikutan parno kan jadi nggak asik gitu kan. Nah akhirnya udah kita lewatin malam itu buat apa namanya, kita bikin apa namanya, ngopi, kita cerita-cerita, tapi nggak ceritain yang tadi sih, cuman ya udahlah. Akhirnya kita melewati malam itu dengan tenang, nggak ada apapun, cuaca juga kondusif, waktu itu nggak hujan. Besok paginya kita juga masak, kita foto-foto, kita menikmati udara segar di situ, di camping ground itu. Dan sampai pulang pun kita nggak ada kendala satupun gitu. Dan setelah pulang kita sampai rumah. Dan akhirnya gue iseng memberanikan diri. Tapi gini, waktu pulang tadi gue ngelewatin jalanan yang tadi tempat gue ngelihat something tadi, tenda misterius tadi, nggak tahu tenda siapa. Itu gue sempat foto area yang gue maksud gitu. Jadi tempat gue masih inget banget titik dimana gue ngelihat tenda misterius tadi itu malam-malam menjelang setelah maghrib tadi itu. Areanya gue masih inget, dan jalanannya itu gue foto, dan tempatnya, semak-semaknya tuh gue foto, dan sampai sekarang gue masih simpan foto itu. Sampai rumah, pas gue masih nyimpen foto itu gue WhatsApp, gue kirim ke gue lupa namanya Kang siapa, pokoknya akang-akang ini yang tadi gue temuin yang ngurus masalah penyewaan tenda, yang ngurus sewa tenda di sana. Gue tanya basa-basi dulu gitu kan, terus akhirnya gue menjurus ke pertanyaan itu, Kang mau nanya dong, di area sini itu ada tempat buat camping, buat nenda nggak sih, buat camping nggak sih gitu kan. Gue kirim fotonya tadi, terus akang tadi bilang nggak ada Kang, katanya gitu. Tuh gue langsung mikir, waduh gitu kan. Yang pertama reaksi gue, waduh gitu, emang kenapa Kang, kata dia nanya gitu. Nah gue jelasin lah apa yang gue alamin kemarin gitu kan, waktu maghrib itu. Terus dia cuman bilang, oh ya udah Kang, biarin aja, mungkin mau ngajak, mungkin kenalan kali Kang, atau mungkin kata dia pokoknya perkenalan gitu, kalau nggak salah perkenalan atau menyambut gitulah ya, katanya gitu. Cuman gue dalam hati juga langsung merinding gitu kan, aduh disambut dengan hal seperti ini gitu kan. Tapi ya sudahlah, akhirnya kita nyampe rumah itu udah plong gitu kan, udah nggak ada apa-apa lagi. Karena gue cuman takut waktu itu kan, biasanya kan kalau amit-amit ya, kalau orang di luar, di gunung atau di hutan gitu kan, terus mengalami hal seperti itu kan, kadang ada nih yang amit-amit diikutin sampai rumah gitu kan. Jangan sampai lah, waktu itu gue berharap seperti itu, dan ya alhamdulillah sih nggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya ya udahlah,
dijadiin pengalaman aja, jadiin sebuah cerita dalam perjalanan lah ya, dalam pengalaman jalan-jalan ke alam bebas, ke hutan gitu. Dan usut punya usut, beberapa hari kemudian dan sampai sekarang pun kita juga masih suka ngungkit-ngungkit gitu ya sama teman gue tadi, sama Devri. Ternyata dia baru jujur ketika udah pulang gitu. Dia baru jujur kalau ternyata pada saat kejadian itu, dia kan tadi cuma bilang, emang lu ngeliat apa, emang ada yang camping, dia cuma nanya gitu kan, emang di bawah ada yang camping. Ternyata pertanyaan dia itu bukan pertanyaan orang yang nggak ngelihat apa-apa gitu. Dan ternyata usut punya usut, Devri ini juga mengalami hal yang serupa sama gua gitu. Cuman dia, menurut gua pribadi, apa yang dia lihat itu lebih lebih bisa dibilang lebih serem dari gua gitu. Karena gue cuma melihat ada tenda, ada cahaya dari dalam tenda dan asap gitu. Dan ternyata si Devri ini juga ngelihat hal yang sama, tapi dia juga ngelihat ada orang di situ. Orangnya itu bajunya hitam. Jadi kayak baju atas sama, aduh ngepinding gua. Jadi bajunya hitam, celananya hitam, cuman dia nggak tahu mukanya kayak apa gitu. Cuman dia kayak ngeliat ada sosok orang di situ yang lagi camping gitu kan. Dan gue juga nggak tahu kenapa waktu itu dia cuma nanya, emang di bawah ada yang camping. Dia cuma bilang gitu, padahal dia ngeliat gitu kan. Dan ngeliatnya itu lebih lebih bisa dibilang lebih serem daripada gue yang gue lihat gitu. Coba tadi gue ngelihat apa yang dia lihat itu, pasti gue akan lebih parno pada saat itu gitu. Cuman ya sudahlah, akhirnya kita jadikan itu sebuah pengalaman. Dan itu juga pengalaman pertama kita, karena waktu itu kita belum ada setahun lah, kita kayaknya belum ada setengah tahun juga waktu itu kenal gitu kan di tempat kerja. Dan karena hobinya sama juga, main traveling keluar gitu kan. Dan itu jalan-jalan pertama kita berdua waktu itu, dan dikasih pengalaman seperti itu juga. Jadi itu berkesan banget sampai sekarang gitu. Ya itulah tadi ceritanya. Dan kalau menurut kalian ini nggak serem ya mohon maaf gitu ya. Cuman kalau untuk gue pribadi, gue sebagai orang yang, gue bukan orang indigo, gue bukan orang yang bisa melihat hal seperti itu. Tapi ini jadi, kalau ada pengalaman seperti itu tuh bikin gue kayak kesel gitu loh. Keselnya tuh bukan marah, bukan nantangin, tapi lebih kayak gue percaya ada dunia seperti itu gitu. Maksudnya dunia lain selain kita kan ada. Tapi dengan gue nggak bisa ngelihat hal seperti itu, gue nggak punya kemampuan untuk melihat dalam tanda kutip. Tapi kalau gue dikasih privilege tapi kalau gue dikasih kesempatan untuk melihat seperti itu, entah itu sekelebat atau sekian detik, sepersekian detik gitu ya, itu bikin gue tuh kayak kaget, atau bikin gue itu kayak nggak habis pikir, kenapa harus gue dikasih lihat seperti ini. Nggak usah gitu loh, maksud gue seperti itu ya. Sebenarnya masih ada beberapa cerita lain, nggak cuman cerita yang di tempat camping ini tadi yang gue alamin, sekelebatan atau apapun itu yang gue lihat gitu, meskipun nggak lama gitu, nggak kayak orang-orang kebanyakan yang bisa ngelihat itu. Cuman menyebalkan sih emang menyebalkannya, kenapa gue harus ngelihat itu, gue nggak pengen gitu kan, dalam hati seperti itu. Ya apapun itu ceritanya, mungkin kalian atau teman-teman ada yang punya cerita serupa dengan gue, atau mungkin yang lebih serem dari gue ya. Mungkin ada yang mau cerita, silahkan, nanti mungkin bisa kapan-kapan gue share juga di podcast ini. Tapi apapun ceritanya, semoga itu jadi pengalaman yang tidak perlu menghantui kalian sepanjang waktu gitu ya. Cuman dijadikan bumbu-bumbu dari cerita atau pengalaman kalian dalam dunia traveling atau hobi kalian yang suka jalan-jalan, seperti itu. Jadi itu aja cerita gue kali ini di podcast perdana kali ini di Podstraff. Sampai jumpa lagi di cerita yang lainnya. See you next time.